Sebelumnya gue udah coba jersey timnas dari Erspo yang keluaran pertama. Dan kali ini gue akan cobain lagi jersey timnas yang paling baru di keluaran tahun 2025. Apa aja nih yang berbeda dari jersey Erspo yang ini? So, selengkapnya di Runhood Gear Battle. Yo, what's up Run Family? Welcome back to Runhood Gear Battle with Satria Sabta. Jersey timnas. Setelah huru-hara jersey timnas di tahun 2024 yang dibilang desainnya yang simple, bahkan terlalu simple. Nah, kali ini di tahun 2025, Erspo mengeluarkan jersey baru lagi dengan desain yang dihuru-hara juga, diobrak-abrik habis-habisan. Oke, banyak upgradean, modelnya beda, bahannya pun juga berbeda. Jadi apa aja nih yang menarik di jersey terbaru dari Erspo ini? Apa perbedaannya dari jersey 2024 dan 2025? Dan apakah jersey yang ini bisa bikin gue seganteng Kevin Dix? Oke, langsung aja ini dia Runhood Gear Battle jersey timnas 2024 versus 2025. Oke, so gue mau disclaimer dulu bahwa jersey timnas yang ini reviewnya tidak ada campur tangan dari brand sama sekali. Jadi ini pure dari kita cobain sendiri dan dari opini kita sendiri. Secara profil gue ya, gue ini kan bukan pengikut bola banget gitu. Tapi kalau timnas gue nonton, gue pelari. Jadi kalau lari pasti pakai baju spesifik lari. Gue juga triathlon, bahkan mungkin nggak pernah beli baju bola gitu kan. Tapi ini adalah hal yang berbeda karena ini adalah jersey timnas. Nah, terus ini jersey yang dikasih oleh Erspo, ini adalah jersey player issue alias jersey yang dipakai sama pemainnya langsung dari lapangan. Oke, jadi ini bukan jersey replika, ini player issue yang home ya. Ini player issue, cuman ini nggak ada namanya. Ini yang dipakai sama para pemain timnas ketika tanding ya. Home. Oke, nah langsung aja apa nih yang membedakan si jersey ini, si versi 2025 dengan 2024. Oke, jadi gue nge-reviewnya itu gimana? Jadi gue tuh metodenya itu menggunakan baju ini ketika gue ada di dua intensity. Yang pertama itu ada di threshold repeats, kemudian ada di easy run. Jadi di dua intensity tersebut gue coba baju ini untuk tahu gimana feel-nya, terutama ketika berada di threshold repeats ya, karena itu high intensity. Jadi sweatnya pun juga pasti akan lebih banyak dibandingkan dengan easy run gitu. Jadi apakah baju ini tuh enak untuk dipakai lari? Oke, sekarang kita langsung ke si jersey yang 2025 ini. Sebelumnya ya di tahun 2024 yang jersey 2024 itu banyak dapat kritikan ya, saran dan masukan dari penggemar karena dinilai desainnya yang terlalu simple. Terus di tahun 2025 si Erspo ini mengembangkan lagi. Mereka obrak-abrik habis-habisan ya bajunya, jadi punya model yang berbeda banget dari jersey yang 2024. Gue juga mau ngasih tahu juga, gue pernah cobain jersey yang 2024. Itu gue pernah bandingin dengan beberapa jersey klub bola yang ada di Indonesia. Dan kali ini gue akan coba lagi si baju ini ketika dipakai lari itu enak apa enggak. Oke fam, so kalau kita bicara tentang si jersey yang 2024, mau ngingetin dulu dikit ya. Jadi Erspo itu dipilih jadi suppliernya jersey timnas itu di akhir 2023 dan di tahun 2024 itu mereka udah mulai tuh rilis baju pertama mereka. Dan si jersey 2024 itu menjadi jersey terakhir di era Coach Shin Tae-yong. Pertama kita mulai dari secara desain dulu. Kalau secara desain memang jersey yang 2024 itu memang lebih simple. Karena Erspo itu terinspirasi dari jersey timnas tahun 1981 yang dimana memang lebih simpel dari kerahnya, terus juga modelan bajunya, logo Erspo-nya pun beda ya dengan ini. Ini udah ada logo Erspo, kalau sebelumnya itu masih tulisan aja Erspo gitu ya. Terus emblem timnasnya juga itu berbeda dari yang ini. Dan secara desain bahannya pun lebih sederhana dibandingkan dengan ini. Ini terlihat kompleks banget ya bahannya. Terus di sini ada beberapa details yang nanti gue juga bakal jelasin. Sebelumnya di jersey 2024 itu gue udah coba lariin dan bandingin dengan beberapa jersey klub bola yang ada di Indonesia. Dan secara fit jersey yang 2024 itu memang lebih oke, gue pilih sebagai jersey bola yang paling enak untuk dibuat lari ya pada saat itu ya. Cek aja videonya tuh ada di sini. Terus secara breathability pun juga oke, ventilationnya pun ada gitu ya. Yang mungkin jadi isu mungkin adalah di bagian kerahnya ya. Ya jadi kerahnya yang modelan kerahnya tuh karet. Oke, jadi kurang lebih itu ya. Dan apakah baju itu tuh awet si jersey 2024? Well, kalau gue lihat build quality-nya itu materialnya tuh bagus. Jadi kelihatan banget
mulai dari feel-nya kayak gimana, terus breathability-nya tuh kayak gimana, terus juga penguapan keringetnya pun juga relatif lebih cepat dibandingkan dengan jersey klub bola yang udah pernah gue cobain ya. Terus harganya itu kan 1.200.000-an kalau nggak salah. Jadi apakah worth it? Untuk fans ya itu worth it sih. Oke, nah sekarang kita bakal bedain dengan si jersey 2025. Jadi apa aja nih yang berbeda? Perbedaannya itu paling jelas itu kelihatan banget dari kerahnya. Kalau di versi yang sebelumnya di jersey yang 2024 itu kerahnya itu agak cenderung segitiga. Bukan V-neck tapi nggak round juga. Jadi tapi cenderung segitiga modelnya gitu ya. Nah sekarang di yang jersey 2025 itu mereka baruin, tambahin lagi kerahnya, modelnya diganti dengan model yang polo gini. Jadi ini terkesan klasik elegan ya. Tuh. Terus kemudian yang berbeda adalah dari bahannya. Bahannya ini lebih breathable, itu kelihatan banget setelah kita udah coba untuk mikroskop baju ini lebih detail lagi kayak gimana. Bahannya tuh lebih breathable, ventilationnya lebih banyak, lebih kelihatan ventilationnya dan slightly terasa lebih ringan memang karena bahannya yang berbeda. Nah terus sekarang kita turun dulu ya dari atas ke bawah. Yang pertama dari kerahnya, ini di bagian kerahnya ini ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika ya. Terus di bagian belakang kerah itu ada bendera Indonesia. Lanjut di bagian lengan. Di lengan ini ada detail yang cukup menarik yaitu ada details Garudanya. Terus ada bunga-bunga ini, bunga apa ya please? Kasih tahu ini bunga apa. Mungkin ini menggambarkan Indonesia banget ya. Nah, terus bagian belakangnya itu tuh berbeda. Jadi ini bahan yang lebih breathable juga. Terus ini kalau kita ngelihat kan ini ada line-nya ya, warna putih kayak line gitu. Ini tuh line-nya tuh nyambung dari depan ke belakang. Jadi dari depan ke lengan terus ke belakang. Ini tuh nyambung. Ini menambah estetik dari bajunya dan untuk nandain pemisah gitu ya, perbedaan bahan antara bagian bahu, bagian atas dengan bagian body atau bagian bawah. Itu bahannya berbeda. Terus apa lagi ya? Dari bagian lengan. Lengannya sama, masih pakai karet dan ini karetnya pun juga sama. Ini ketika gue pakai karetnya nggak mencekik ya. Jadi fitnya pun oke ketika gue pakai di tangan gue. Terus ini nih, ini yang berbeda. Nah, logo Airspo-nya itu sekarang ada. Kalau sebelumnya itu kan logo Airspo-nya lebih ke tulisan Airspo gitu kan. Kali ini mereka punya logo sendiri nih. Jadi Airspo-nya udah ditaruh di sini dan emblem Garudanya ini terlihat lebih elegan menurut gue. Lebih tegas, lebih elegan, jadi lebih keren ya. Kayak gak banyak animasi-animasi gitu. Pokoknya lebih tegas. Nah, terus nih di bagian bodinya, ini tuh bagian bercorak. Si Airspo ini pun masih menyematkan teknologi yang namanya Earth Agility. Yang diharapkan baju ini ya agile sih. Karena memang digunakan untuk main bola, tanding bola, yang dimana bola itu gerakannya mungkin berbeda dengan lari. Kalau lari itu tiap menit itu sama stepnya, kurang lebih sama gitu. Sedangkan kalau bola kita nggak pernah tahu kapan harus lari, kapan harus berhenti gitu ya. Jadi gerakannya itu lebih ke high intensity, jatuhnya lebih ke hit dan lebih mengandalkan velocity atau daya ledak gitu ya. Oke, jadi diharapkan baju ini memang lebih condongnya lebih nyaman untuk digunakan di saat-saat seperti di main bola. Nah, terus bagian yang sampingnya ini punya bahan yang sama dengan bagian belakang, tapi ini slightly terasa lebih tipis. Ini gunanya untuk membantu breathability dari pemainnya. Sekarang gue akan bicara secara kenyamanan pemakaian. Oke, secara nyaman sebenarnya fitnya itu masih sama. Jadi antara fitnya yang 2024 dengan 2025 kayaknya sama, nggak ada perbedaan. Jadi gue masih merasa nyaman, nggak kekecilan, nggak kebesaran juga. Untuk bagian M-nya ini ya, ini ukuran medium. Dan di bagian lengannya pun ini nggak mencekek banget di bagian lengan. Jadi ketika gue lari itu gue masih leluasa gitu untuk ngerasain lengan gue itu nggak dicekek. Karena baju dengan karet ya di lengannya itu kadang bisa mencekek lengan yang itu rasanya nggak enak banget. Terus yang gue suka juga adalah ini nggak gatel bagian karetnya, baik itu di bagian lengan ataupun di bagian kerahnya di sini. Oke, terus cara penyerapan keringat gimana? Penyerapan keringatnya tuh oke. Ketika larinya tuh udah mulai intens gitu ya, dia tuh menyerap keringatnya tuh cepat. Jadi nggak banyak keringat yang netes-netes atau keringat yang nggak terserap karena bajunya yang udah cenderung basah. Dan penguapannya itu pun juga relatif lebih cepat dibandingkan dengan seri yang pertama gitu. Sehingga ketika gue pakai di threshold 3 pits itu dengan intensity yang cukup tinggi, itu gue nggak merasa baju ini tuh memberikan beban yang berarti banget buat badan gue gitu ya. Mungkin kurang lebih itu. Terus catatan yang menarik juga ya, jadi di bagian kerahnya ini, bagian kerah polonya, kalau kalian mau beli baju ini dan dipakai buat lari, gue rasa kalian perlu perhatiin di bagian kerahnya ini, karena seiring dengan keringat yang
terakumulasi ya di badan kita, terutama di bagian kerahnya ini tuh lama-lama akan jadi berat. Jadi kalau misalnya kalian punya isu ketika pakai ini, kerahnya tuh ngegesek ke leher, nah itu perlu diperhatiin juga. Kalau gue sih bagian kerahnya ini nggak ada masalah gitu, cuman emang berasa ada beban aja di sini karena biasanya pakai jersey lari kayak gini, terus sekarang pakai jersey bola yang modelan kerah gini, jadi ada kayak beban tambahan gitu ya. Meskipun bebannya nggak gede-gede banget, tapi jelas itu berasa ya. Oke, jadi apakah baju ini bakal awet? Well, hopefully awet ya, karena secara bahan dan secara bahan baju ini oke banget. Airspo ini R&D-nya oke banget sih untuk mereka dengan serius mau mengembangkan baju untuk timnas. Oke, nah terus harganya tuh masih sama untuk yang home. Ini tuh harganya kalau kita lihat di web itu 1.200.000-an. Nah, tapi kalau misalnya home terus yang ada nomor pemainnya itu harganya sekitaran 1.500.000 ya. Perbedaannya 300 ribuan ya. Kalau kalian mau beli ya bisa dilihat yang ada yang home, ada yang pakai nama pemain, ada yang kosongan kayak gini, atau ada juga yang replika. Kalau yang replika itu lebih murah lagi, sekitaran 800 gitu. Tapi yang ini player issue, ini menurut gue oke banget. Nah, terus apakah worth it harga 1.200.000 untuk baju ini? Well, menurut gue ya karena ini Define Dignity ya worth it lah. Meskipun gue nggak ngikutin bola, tapi ketika timnas main ya gue tetap nonton sih. Nah, tapi kalau misalnya kalian beli ini khusus buat lari aja, mungkin nggak apa-apa ya kalian pakai di casual run gitu, kayak ya social run atau lari-lari lucu gitu ya, CFD-an yang long slow distance mungkin masih bisa. Tapi kalau misalnya kalian lebih ngejar performance, kalau kalian expecting performance untuk pakai baju ini ya, well mungkin enggak sih. Kalau expecting performance ya jelas menurut gue emang pakai baju yang khusus lari, karena secara breathability itu memang lebih breathable baju khusus lari, dan secara penguapan keringat pun memang lebih cepat baju khusus lari dibandingkan dengan baju ini. Jadi baju ini tuh tipis, tapi nggak setipis baju lari premium lah ya. Kalau kita bandingin dengan harga yang sama, ini 1.200.000 dengan 1.200.000 di baju lari premium, ya jelas beda. Ya, ini mungkin nggak setipis itu, nggak se-breathable baju lari dengan range harga segitu gitu ya. Tapi kalau ngedukung timnas gitu ya, pakai baju ini oke banget. Terus jadi kalian bisa nih kalau beli baju ini sambil bisa dipakai lari, bisa pakai dukung timnas pun juga bisa gitu. Kenapa lagi sekarang kan kita lagi sering menang ya gitu. Jadi habis nonton timnas CFD pakai baju ini lah bro, culture lah, skena blokor. Gitu deh. Oke, jadi setelah gue pakai baju yang tahun lalu terus sama pakai baju yang tahun 2025, kira-kira gue bakal pilih yang mana? Jelas gue bakal pilih yang ini karena secara nyaman itu lebih nyaman baju yang ini. Terus secara breathability juga ini baju lebih enak breathability-nya, dan secara keren ya baju ini jelas lebih keren ya, dari modelsnya juga lebih keren. Jadi gue akan pilih ini kayak jersey 2025. Tapi kalau kalian masih punya jersey 2024 ya nggak masalah. Oke kan, itu dia gear battle dari jersey timnas Airspo 2024 dan jersey timnas 2025. Secara looks gue pilih ini, secara comfort, secara enak dibuat lari, gue akan pilih jersey tahun 2025. Dan semoga jersey inilah yang akan mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Amin. Oke, kita dukung terus timnas kita. Jadi bajunya nggak cuma cakep di looks-nya aja, tapi juga cakep di prestasinya. Gitu dia. Jadi ya ini cocok lah buat kalian para pelari yang suka lari dengan baju bola. Oke fans, apakah kalian adalah pelari yang suka pakai baju bola juga? Please kasih tahu kita di komen. Oke fans, so itu dia Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.